Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-41. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan Sirken yang sedang terluka parah. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada chapter sebelumnya, Sirken menerima ujian dari Lukia untuk menambah kekuatannya dengan mengirimkan ke dunia lain untuk merasakan peran menjadi Joshua saat menghadapi perang besar antar benua 3 tahun yang lalu. Beruntung, Sir Christian memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Mereka sungguh terkejut melihat Ken yang terluka parah setelah keluar dari dimensi lain. Ken bertanya kepada tombak Lukia, apakah benar seperti ini ujian yang telah dialami oleh Joshua? Lukia balik bertanya, menurutmu bagaimana? Kau bisa merasakannya sendiri. Sirken mendesak kepada Lukia untuk segera menjawab pertanyaannya dan menjelaskan apa yang telah terjadi pada Joshua. Lukia menjelaskan seandainya kekuatannya masih utuh 100%, maka aku bisa saja menunjukkan semuanya kepadamu apa yang terjadi di hari itu. Bagusnya kau bisa bertahan dan selamat dari ujian ini, jadi bersyukurlah, ucap tombak tersebut di sana. Ikarus mengakui hanya dengan melihatnya saja sudah pasti tahu betapa beratnya ujian tersebut. Ikarus bertanya apa yang sebenarnya dilalui oleh Tuan Joshua. Ikarus, apakah kau ingat kejadian 3 tahun yang lalu sebelum kita tiba di Reinhardt? Hari di mana Tuan Joshua tiba-tiba pergi entah kemana. Dia berkata bahwa dia pergi untuk mencegah masa depan yang sudah diramalkan. Ikarus tentu saja masih ingat. Dia mengatakan seakan dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Memang terlihat tidak bertanggung jawab, tapi kita tidak bisa menghentikan Tuan pada saat itu, ucap Ikarus. Sirken menegaskan bahwa kenyataannya Joshua tidak bisa mencegah apapun. Bahkan kematian dari Duk Agnus yang hebat sekalipun tak mampu dicegah olehnya. Sudah menjadi rahasia umum kalau Kaisar Markus memang ingin menyingkirkan Duk Agnus. Ikarus lanjut mengatakan, Tuan Joshua mungkin saja mengetahui garis besar situasinya, tapi tidak dengan detail yang tersembunyi di baliknya. Dan itu yang membuat Tuan Joshua tidak bisa mencegah apapun dengan sendirian saja, ucap Ikarus. Sirken membenarkan penjelasan tersebut. Semua orang memang berpikir seperti itu. Tapi apa yang aku alami ini benar-benar berbeda. Karena bukan Duk Agnus yang berdiri melawan pasukan gabungan dari Kekaisaran Hubalt dan Kekaisaran Swallow. Yang melawan pasukan itu ditambah Martel Emperor dan Bloodhaven. Bahkan Shadow Emperor yang dibawa oleh mereka bukanlah Duk Agnus, tapi adalah Tuan Joshua yang melawan 3 orang Nine Star itu sekaligus. Itulah alasan kenapa orang-orang di benua ini mulai menjuluki Joshua dengan sebutan Hero King. Dan julukan itu menyebar dengan cepat. Sir Christian langsung menyimpulkan kalau Joshua telah menerima luka yang parah sehingga Joshua bersembunyi untuk menyembuhkan lukanya hingga saat ini. Tombak Lukia malah menertawakan hal itu. Dia menyebut kalau Sir Christian tersebut tidak memahami keadaannya. Paladin tidak terima disebut tak pandai oleh Lukia. Lukia menjelaskan kalau Joshua telah mencapai ranah kekuatan yang lebih tinggi dari manusia biasa 3 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah pasti dia lebih kuat lagi. Bahkan 3 Nine Star bergabung melawannya bersama. Masih belumlah cukup untuk memberikan luka serius kepada Joshua. Lebih tepatnya adalah mereka yang berani menantang Joshua lah yang akan berubah menjadi abu. Dan pada saat itu, orang yang seharusnya mengatakan kebenaran malah menghilang dari dunia ini.
membuat banyak kabar yang beredar. Ada kabar yang benar dan ada yang salah. Setelah mendengar cerita tersebut, mereka pun bertanya-tanya, jadi apa alasan sebenarnya sehingga Tuan Joshua memilih untuk bersembunyi selama ini? Secara mengejutkan, Lucia mengatakan bahwa Joshua selama 3 tahun ini berada di Demon Realm, sebuah dimensi yang diisi oleh para demon. Bagaimana bisa Joshua berada di sana selama 3 tahun lamanya? Menurut teori, di Middle Realm ini, 3 tahun di tempat tersebut sama dengan lebih dari 100 tahun di Demon Realm. Aliran waktu yang sangat berbeda. Icarus sekali lagi bertanya, apakah Joshua benar-benar berada di Demon Realm selama 3 tahun menghilang ini? Lucia menjelaskan kalau Joshua berada di sana karena ia menemukan variabel tak terduga yang bahkan tidak diperkirakan oleh Joshua sebelumnya. Karena itulah Joshua memanjat Tower of Trial ini. Di Tower of Trial, seseorang bisa mendapatkan berbagai macam hadiah khusus dengan menyelesaikan tiap tingkatan lantainya. Di antara semua hadiah itu, ada suatu hadiah yang sangat ingin didapatkan olehnya. Paladin kemudian mengatakan, menurut yang ia ketahui, hadiah utama yang diberikan ketika ada orang yang berhasil menyelesaikannya adalah All the Truth of the World, semua kebenaran tentang dunia ini. Namun Lucia memberitahukan hadiah yang sebenarnya adalah benda, sebuah cermin yang dapat memperlihatkan gambaran apapun yang diinginkan oleh penggunanya. Entah itu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan namanya adalah Mirror of the Full Moon. Siapapun yang menggunakan cermin itu akan menghadapi suatu konsekuensi, entah dia mau atau tidak menerimanya. Berkat item itulah, Joshua mendapatkan informasi kalau Kaisar Markus telah dibunuh. Informasi yang beredar, Kaisar Markus menghilang entah kemana, padahal ia telah dibunuh. Itu artinya, cermin tersebut mengungkapkan variabel tak terduga, dan sebagai konsekuensinya, Tuan Joshua terseret masuk ke dalam Demon Realm. Rupanya, itulah yang menjadi alasan kenapa dia bisa jatuh ke dimensi demon, lalu kembali ke Middle Realm tanpa menyelesaikan apa yang harus dia lakukan di Demon Realm. Tidak mengejutkan jika dia bisa kembali kapan saja, ucap Lucia. Icarus sungguh terkejut. Siapa sangka Joshua harus menerima konsekuensi sebesar ini, dan tentunya ujian ini sangatlah berat. Sins kemudian memperlihatkan tempat kediaman pangeran keempat, Pangeran Caesar van Brayton. Pangeran Caesar memanggil seseorang yang sangat kuat dan merupakan kaki tangannya. Caesar memerintahkan kepada Draxia Vilgres, salah satu Nine Star saat ini, untuk mengurus keluarga Duk Agnus yang tersisa dan menghabisi semua keluarga beserta pasukan Duk Agnus. Draxia bertanya kepada Caesar, apakah kau sekarang berani memerintahku? Ekspresi wajah itu menunjukkan kalau ia tidak suka diperintah oleh Pangeran Caesar. Namun Caesar menyebut perintah ini adalah dari Heimdall, yang membuat Draxia langsung ciut. Caesar mengatakan kalau Heimdall telah memerintahkan untuk mengambil pasukan milik pangeran pertama ke pihak mereka. Mendengar bahwa itu adalah perintah dari Heimdall, Draxia Vilgres sama sekali tidak berani membantahnya lagi. Duk Trembelin yang melihatnya kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya, memangnya Heimdall ini siapa dan seperti apa pengaruhnya, sampai-sampai membuat Draxia merasa takut. Selanjutnya, Pangeran Caesar memerintahkan kepada Duk Trembelin untuk menghadiri duel Bloody of Berser pada pemakaman Kaisar Markus nanti. Pangeran Caesar meminta Duk Trembelin untuk menyingkirkan pasukan kekaisaran yang berkemungkinan membahayakan keluarga kekaisaran Avalon, atau lebih tepatnya membahayakan kepentingan Pangeran Caesar sendiri. Duk Trembelin merasa tidak sanggup untuk membinasakan para pasukan kekaisarannya sendiri. Selain itu juga, mereka juga akan menjadi pasukan Avalon sendiri saat singgasana sudah diisi oleh raja yang baru. Ditambah lagi dengan rumor kematian Joshua yang telah menyebar ke seluruh benua. Pangeran Caesar langsung memotong pembicaraannya dan bertanya, "Kau mengatakan bahwa Joshua telah mati. Lalu apakah kau melihat mayatnya?" tanya Caesar.
Iya, selama aku tidak bisa mengetahui niatmu yang sebenarnya, aku masih merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan. Biar ku beritahu sesuatu. Penerus sah dari kekaisaran Avalon ini bukanlah Pangeran Kaiser atau Pangeran Kaizen. Sebelum Kaisar Markus menghilang, dia sudah menunjuk siapa penerusnya di kekaisaran Avalon. Dan penerus itu adalah aku, Pangeran keempat, Caesar van Brighton, ucap Caesar sembari menunjukkan cincin yang merupakan lambang dari kekaisaran Avalon. Caesar mengaku kalau Kaisar Markuslah yang sudah memberikannya cincin tersebut. Caesar mengatakan, hanya aku sendiri yang tahu keberadaan dari Kaisar Markus saat ini. Selalu ada alasan di balik tindakan. Aku mohon padamu untuk mengikuti perintahku, ucap Caesar kepada Dr. Trembelin. Melihat cincin tersebut, tidak salah lagi, memang benda itu selalu dibawa oleh Kaisar Markus. Tapi menurutnya, Kaisar Markus tidak akan pernah menyerahkan benda seperti itu dengan mudah kepada orang lain, termasuk kepada keturunannya sendiri. Apakah mungkin perkataan dari Joshua itu memang benar? Tanya Dr. Trembelin di dalam hatinya. Kita kemudian diperlihatkan sebelum hari di mana Dr. Trembelin dipanggil oleh Caesar. Seorang penyusup memasuki kediaman Dr. Trembelin dan mengajaknya untuk berbicara. Siapa sangka penyusup itu adalah Joshua yang tiba-tiba sudah berada di sana. Padahal Joshua telah menghilang selama 3 tahun ini. Joshua datang ke sana untuk menawarkan kesepakatan yang dapat membuat mereka saling menguntungkan. Joshua meminta tolong agar Dr. Trembelin untuk melakukan satu hal dengan alasan untuk membantu Pangeran Caesar. Sebagai gantinya, Joshua akan memberikan informasi yang dicari oleh Trembelin. Awalnya Dr. Trembelin langsung menolaknya, dan dia sama sekali tidak berniat mempercayai Joshua yang telah mengkhianati kekaisaran Avalon. Joshua meminta Trembelin untuk tidak menyerangnya karena tidak ada waktu untuk melakukan pertarungan. Dr. Trembelin dengan cepat bergerak menyerang Joshua dengan pedangnya. Akan tetapi, tiba-tiba Dr. Trembelin tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Bahkan tubuhnya gemetaran merasakan pancaran aura dari Joshua. Dr. Trembelin tidak bisa merasakan apapun. Meski berada di satu tempat yang sama, namun Dr. Trembelin merasa bahwa mereka berada pada aliran waktu yang berbeda dengan dunia ini. Itu adalah bentuk dari ketiadaan yang sempurna, ranah absolut yang tak terjangkau. Saat ini Dr. Trembelin merasa sedang berada di depan tembok yang tidak akan bisa dilewati olehnya. Dr. Trembelin kemudian menyimpan pedangnya. Dia menegaskan bahwa dirinya telah bersumpah tidak akan melakukan apa yang Joshua minta. Joshua kemudian memberikan satu saran. Ada seseorang di belakang Caesar yang bahkan tidak diketahui oleh Kaisar Markus sekalipun. Orang itu bernama Heimdall. Kalau kau mulai bertanya-tanya situasi apa yang sedang terjadi saat ini, lebih baik kau cari tahu tentang Heimdall, ucap Joshua. Itulah perkataan yang diingat oleh Dr. Trembelin saat bertemu dengan Joshua. Kembali ke masa kini, Caesar memohon agar Dr. Trembelin mematuhi perintahnya untuk menghabisi pasukan yang menjadi ancaman buat mereka. Dr. Trembelin kemudian menerimanya, dan ia telah menyerahkan hidupnya untuk melayani keluarga kekaisaran Avalon. Tentu saja Dr. Trembelin memiliki niat untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya tentang masalah di kekaisaran Avalon ini. Cerita kemudian berlanjut. Icarus, Sirken, dan juga Christian menggunakan Warp-Gate untuk pergi ke Avalon. Icarus memerintahkan kepada rekan-rekannya untuk segera melakukan apa yang harus mereka lakukan di tempat itu. Sens berpindah memperlihatkan kediaman keluarga Duke Agnus. Sir Siphon, yang merupakan komandan tertinggi di keluarga Duke Agnus, memimpin pasukan mereka dalam mempertahankan wilayah Duke Agnus. Mereka telah diserang oleh makhluk buas legendaris, binatang buas spirit yang sangat kuat. Monster itu dalam sekejap berhasil mengalahkan pasukan Duke Agnus dengan sangat mudah. Dengan cepat sang monster kemudian mengalahkan pasukan lainnya dan bergerak dengan cepat menuju Siphon. Siphon juga tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk menyerang dengan menggunakan pedang aura. Akan tetapi serangan darinya berhasil dihindari dengan sangat mudah. Monster itu kini telah berada di belakangnya.
Hanya dalam satu kali serangan saja, Sir Siphon berhasil dijatuhkan oleh sang monster. Siapa sangka yang telah menyerang keluarga Agnus saat ini adalah Draxia Velgress bersama dengan anak perempuannya. Anna Velgress bukanlah sosok yang asing di keluarga Duke Agnus, karena saat masih kecil dia tinggal di wilayah Duke Agnus. Dulu, Anna Velgress menyamar menjadi anak dari Viscount Virgo. Siphon bertanya kenapa Anna melakukan hal semacam ini. Anna sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Dia mengaku sedih karena harus menghancurkan tempat yang sudah lama ditinggali olehnya. Draxia memerintahkan kepada anaknya untuk segera melakukan misinya. Betapa terkejutnya Siphon setelah mengetahui kalau Anna adalah anak dari Draxia Velgress. Draxia bertanya bagaimana dengan Putri Asiru yang berada di tempat itu juga. Anna memberitahukan bahwa Putri Asiru telah dia titipkan kepada seseorang yang tepat. Dia telah memerintahkan seorang asasin untuk menculik Putri Asiru. King of Assassin diyakini olehnya akan melakukan pekerjaan demi uang. Sehingga Anna meminta agar ayahnya tidak perlu khawatir dengan Nona Asiru. Anna kemudian bersiap untuk melakukan sesuatu di sana. Dia mengarahkan skillnya kepada Siphon. Seperti aura yang akan mengikatnya di sana. Benar saja, Siphon tidak bisa bernapas setelah terkena skill dari Anna. Anna menegaskan akan mengambil semua harta benda milik keluarga Duke Agnus untuk menutupi biaya penculikan Asiru. Akan tetapi mereka berdua kemudian dikejutkan oleh sesuatu yang datang. Pasukan dari keluarga von Agnus yang dipimpin oleh Bubble telah tiba di sana dan akan melawan penyusup. Bubble sangat marah dan berkata bahwa dia tidak akan memaafkan orang yang telah menyerang kediaman mereka. Draxia dan Anna terlihat santai-santai saja. Bahkan Anna akan mengurus mereka sendirian saja. Sementara itu di suatu tempat rahasia milik Blackwine, King of Assassin diberikan tugas bayaran untuk menculik Putri Asiru dari kediaman keluarga Agnus dan membawa ke tempat yang telah ditentukan. Namun anehnya, King Assassin membuang kertas tersebut dan dia menegaskan bahwa misinya di tempat itu adalah untuk menyelamatkan Nona Asiru dari tempat berbahaya ini. Dia menegaskan bahwa dirinya telah ditugaskan oleh Joshua. Para pasukan dari keluarga Velgress kemudian akan bersiap untuk menyerang Assassin King yang sudah mengkhianati mereka. Akan tetapi dalam sekejap Assassin King berhasil mengalahkan para pasukan yang ada bersamanya di tempat itu. Mereka kemudian mencoba untuk mundur dan memberitahu bos mereka kalau Assassin King sudah mengkhianatinya. Mereka memasuki portal yang telah muncul di dekat mereka. Namun Assassin King tidak akan membiarkan mereka lari begitu saja. Assassin itu mengeluarkan skillnya dan menyerang pasukan Draxia yang mencoba untuk melarikan diri. Sins kemudian memperlihatkan Lucia atau ibu dari Joshua yang sedang memikirkan sesuatu. Sudah bertahun-tahun dia terjebak di tempat itu semenjak insiden penyerangan. Sebagaimana cerita sebelumnya, Lucia dibawa pergi oleh agen rahasia Kaisar Avalon. Lucia kemudian mendengar ada keributan di luar kamarnya. Perintah telah diberikan kepada penjaga untuk bersiap di posisi mereka. Kembali ke atap gedung, King Assassin berhasil mencegah para pasukan Draxia pergi dari sana. Mereka kemudian mengatakan kalau King Assassin akan segera dikejar oleh bos mereka. Namun dia kemudian menegaskan, di sini bukan aku yang menjadi mangsa, akan tetapi yang menjadi mangsa di sini adalah dirimu, ucapnya. Kembali ke kediaman Duke Agnus yang saat ini telah terbakar akibat penyerangan oleh Draxia dan anaknya. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi di tempat itu. Memang benar-benar kediaman Duke Agnus ingin mereka hancurkan dengan segera. Bubble tak bisa berbuat banyak untuk melindungi keluarganya. Anna meminta Bubble untuk menyerah saja dan menerima kenyataan bahwa keluarga Duke Agnus akan segera berakhir malam ini juga. Bubble tidak menyerah begitu saja. Dia yakin kalau keluarga Duke Agnus dan Kekaisaran Avalon akan segera bangkit kembali. Draxia kemudian muncul di sana dan menjelaskan kepada Bubble. Tidak lama lagi, di bawah aliansi antara Swallow dan Cobalt, Kekaisaran Avalon akan menghilang.
kau tidak akan bisa menghentikan semua peristiwa besar yang akan datang, ucap Draxia. Bubble lagi-lagi tidak menyerah. Bubble lagi-lagi tidak menyerah. Dia menegaskan bahwa nama keluarga Agnus tidak akan pernah menyerah. Draxia menyebut bahwa Bubble tidak memiliki darah keturunan dari keluarga Agnus. Lalu ia memerintahkan Anna untuk segera menghabisi Bubble. Dengan cepat binatang spirit milik Anna menyerang Bubble di tempat itu. Tentu saja Bubble tidak mampu menghindari serangan tersebut. Di ambang kekalahannya, Bubble berpikir kalau ia memang bukanlah keturunan dari Duke Agnus. Namun ia juga tidak menyandang langsung keluarga Brighton. Itulah kenapa selama ini Bubble berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari ayah-ayahnya. Namun mereka semua sekarang sudah pergi, ucap Bubble di dalam hatinya. Dia merasa gagal untuk melindungi hal terakhir yang masih tersisa di keluarganya. Situasinya mungkin saja berbeda jika Joshua ada di sini, ucap Bubble di dalam hatinya. Tiba-tiba, kekuatan penyembuhan muncul dan memberikan healing kepada Bubble. Anna dan Draxia bahkan terkejut melihat ada seseorang yang memberikan bantuan kepada Bubble di tempat itu. Siapa sangka seseorang yang muncul di sana adalah Joshua Sanders. Maaf aku terlambat, ucap Joshua. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertarungan apakah yang akan terjadi di sana setelah kemunculan Joshua? Sungguh cerita ini sangat menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.